Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maudia Sania dengan NIM 19002066 dari jurusan Administrasi Pendidikan dengan mata kuliah Manajemen Humas. Di sini saya akan membahas materi mengenai external public relation dan strateginya dalam aktivitas public relation. Kita akan mencoba melihat external public relation, artinya kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ada di tangan publik. Seberapa hebat hubungan yang dibangun oleh para praktisi PR dengan mereka, apakah itu internal dan internal, maka akan begitu hebat pula hasil produk karya jasa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, sehingga ini menjadi kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkena secara langsung maupun tidak, yang dianggap punya kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Jikalau kita menganggap ini dikaitkan dengan bisnis atau perusahaan, maka perusahaan menjadi perusahaan yang dipercaya. Produk-produk yang menghasilkan dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai calon customer. Siapa sebenarnya external public relation? Yaitu komunikasi eksternal. Kalau kita mencoba kaji dari sisi komunikasinya, adalah proses komunikasi atau pertukaran informasi yang terjadi antara organisasi antar lembaga, antara perusahaan dengan pihak lain yang secara umum dan ada di luar organisasi atau lembaga tersebut, atau kita menyebutnya khalayak yang berada di luar organisasi. Dan pada umumnya banyak dan hampir semua punya kaitan serta keterlibatan langsung ataupun tidak langsung memberikan efek yang berdampak bagi lembaga. Begitu juga sebaliknya. Publik eksternal pada akhirnya menjadi sasaran kegiatan, bahkan hampir menjadi semua kegiatan PR yang menjadikan publik eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu mereka adalah orang atau anggota masyarakat di luar organisasi, baik yang ada kaitan langsung maupun yang diharapkan atau diprediksi yang ada kaitannya dengan lembaga tempat ia bekerja atau perusahaan yang kita organisasi. Sedemikian rupa pendapat dari Suhandang, publik eksternal dari perusahaan atau organisasi itu banyak, minimal terdiri dari 5 perusahaan. Dia menyebut yang pertama community public, customer public, customer public, atau organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perusahaan itu, dan general public atau khalayak ramai yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan atau lembaganya. Jadi ketika kita menjadi praktisi PR perusahaan manapun atau organisasi manapun, yang paling tidak kita bisa paham atau memahaminya, siapa yang kita jadikan sebagai siapa saja yang kita jadikan PR eksternalnya, dan itu menjadi acuan akhir untuk dijadikan standar ukuran memproduksi sebuah produk atau menghasilkan karya-karya dari lembaga perusahaan itu. Yang pertama, hubungan dengan pers atau pers relation. Yang kedua, government relation atau hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga, community atau hubungan dengan masyarakat sekitar atau warga di mana kita berada. Yang keempat itu supplier relation atau hubungan dengan para rekanan atau pemasok dari barang yang kita hasilkan. Di sini kita akan membahas cuman 3 dari beberapa hubungannya. Yang pertama yaitu hubungan pers atau media. Di sini kita akan membahas 3 dari beberapa hubungannya. Yang pertama itu hubungan pers atau media. Pers mempunyai hubungan baik dari lembaga pers atau media yang akan menyampaikan berita. Ini menjadi sangat penting untuk difikirkan, disiapkan, didesain. Harus ada strategi khusus bagaimana membangun, menjaga, memperbaiki hubungan dengan pers atau media. Mereka mempunyai peranan yang luar biasa penting dalam kemajuan dan pembangunan organisasi, menyangkut kepentingan baik ataupun negatif. Perlu diingat, negatif mempunyai nilai jual yang sangat tinggi buat mereka. Jadi kalau tidak mempunyai hubungan baik
baik, maka kita bisa berpikir akan menjadi seperti apa sebuah lembaga kita. Dari dunia jurnalis atau media atau bagi seorang wartawan, sebagai ujung tombaknya lembaga atau dari sisi media, sebagai buruk atau negatif tentang suatu perusahaan dan tentang produk yang dihasilkan, itu mempunyai nilai yang sangat tinggi. Ini ada kaitannya dengan kenapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka. Bukan berarti kita bisa menjadi positif atau sebaliknya. Setidaknya kalau kita mempunyai hal yang baik, relasi yang baik, hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga pers tertentu, apalagi semua lembaga pers, apalagi wartawan-wartawan dan media yang ada biasanya mereka akan cepat melakukan konfirmasi ketika mereka mendapatkan berita negatif. Di konfirmasi itu kita bisa mendapatkan berita dan mempersiapkan diri meluruskan berita itu sebelum berita itu naik, apalagi berita-berita yang negatif tidak mempunyai bukti. Lalu apa saja bentuk hubungan antara praktisi PR antara sebuah lembaga, sebuah perusahaan dan pers dengan pers? Apapun bentuk dari kegiatan yang bisa dilakukan. Bentuk hubungan antara lain adalah press release, press conference. Bentuk ini selalu dimanfaatkan presum. Ada press tour namanya. Ada perkembangan teknologi untuk saat ini dan pengaruhnya yang cukup besar, yang tidak besar di stop terhadap bentuk-bentuk media sekalipun media-media massa, media cetak itu memberikan pengaruh yang besar buat lembaga. Maka kita sebagai praktisi PR pun harus menjadikan lembaga. Maka kita yang lebih baik dengan media akan memberikan pencitraan yang baik terhadap. Lalu apa saja bentuk hubungan antar praktisi PR antara sebuah lembaga dan sebuah perusahaan dengan pers? Apa bentuk dari kegiatan yang bisa dilakukan? Bentuk hubungan antara lain adalah press release, press conference. Ini selalu dimanfaatkan. Ada yang namanya press tour dan ada lain sebagainya. Ini perkembangan teknologi saat ini dan pengaruhnya yang cukup besar yang tidak bisa di stop terhadap bentuk-bentuk media sekalipun media massa, media cetak itu memberikan pengaruh yang besar buat lembaga. Maka kita yang sebagai praktisi PR pun harus menyadarkan lembaga. Maka kita yang menyadarkan kondisi ini. Liputan yang baik di media akan memberikan pencitraan yang baik terhadap lembaga, meningkatkan kepercayaan pelanggan dalam memakai produk dan jasa-jasa yang dihasilkan. Sumber daya manusia yang dihasilkan sebuah lembaga ini akan meningkatkan sebuah kepercayaan pelanggan dalam memakai produk dan jasa. Yang jasa yang dipakai tadi, kemudian memberikan minat, kemudian menumbuhkan minat pemodal untuk menginvestasikan modalnya pada lembaga kita, karena berita yang dihasilkan jurnalis itu sangat baik. Aktivitas PR keseluruhannya inilah yang menjalin relasi dengan media dan mendapatkan kepercayaan dari media-media. Yang perlu adalah media relation itu merupakan hubungan dengan media komunikasi dalam rangka melakukan publisitas dan memberikan respon dengan media dengan kepentingan organisasi.
MR pada prinsipnya juga merupakan bagian dari PR eksternal yang mencoba membangun relasi, membina dan mengembangkan hubungan baik dengan media sebagai sarana untuk komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. MR pada prinsipnya membangun relasi kemudian dikembangkan melalui media untuk melakukan publik. Jadi kadang-kadang mustahil bagi sebuah lembaga untuk bersentuhan dengan publiknya karena bagi luasan jangkauannya publik atau konsumen yang kita kejar, maka dari itu kita butuh media agar setiap hal yang dihasilkan oleh lembaga bisa sampai ke tangan mereka, bisa sampai ke telinga mereka melalui berita-berita yang dipublis oleh media-media. Yang kedua yaitu hubungan dengan government atau pemerintah. Pemerintah dianggap penting meskipun tidak terlibat langsung. Pemerintah adalah pengatur negara dan bangsa dan pembuat keputusan yang sangat penting dan sentral. Tetapi lebih dari itu, pemerintah biasanya terdiri dari orang-orang yang mempunyai pengaruh luar biasa dari masyarakat dan punya efek pada keseluruhan kegiatan bisnis. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu adanya pejabat PR atau praktisi PR khusus yang berhubungan dengan pemerintah untuk kepentingan perusahaan ini. Ini bukan yang dilarang negosiasi. Ini bukan hal yang dilarang untuk bernegosiasi. Bisa muncul di situ kapabilitas kepentingan juga bermain akan keadaan itu. Bukan tanda negatif, tapi bagaimana perusahaan ini bisa berjalan dengan baik. Sehingga hadirnya pemerintah yang tidak menjadi gangguan tapi mendukung. Ini bukan suatu larangan, tapi taat atau tetap dalam etika bisnis. Pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Ini bisa disebut juga dengan mutualisme dalam mengakses beberapa produk untuk kepentingan kepada masyarakat. Penting buat pemerintah, begitu juga sebaliknya. Bisnis yang kita lakukan juga penting kaitannya dengan pemerintah karena ada kaitannya dengan undang-undang terkait dengan peraturan yang dihasilkan pemerintah. Luasnya ada di sana, kadang-kadang menghambat aturan demi aturan dan kepentingan terjadi tidak berpihak kepada ini, menghambat yang luar biasa, butuh energi, biaya pemikiran yang lebih besar untuk meluruskan semuanya. Tugas yang diemban praktisi PR dalam kaitannya dengan government relation apa saja, yaitu yang pertama, meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara. Yang kedua itu memantau lembaga pembuat keputusan aturan kepada area yang mempengaruhi bidang usaha mereka. Yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat banyak. Yang keempat yaitu mempengaruhi undang-undang untuk memiliki dampak yang luas pada ekonomi rakyat dan pelaksanaannya dengan hubungan yang sangat baik ketika memberikan masukan-masukan dan pengaruh-pengaruh yang baik bagi pembuat kebijakan tadi, sehingga mampu mempengaruhi undang-undang yang dihasilkan. Seharusnya memang berdampak pada ekonomi rakyat dan kepentingan pelaksanaan untuk masyarakat banyak. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman pembuat keputusan. Ini sangat penting, maka ini menjadi tugas yang diembankan oleh PR. Yang keenam itu mengurangi ketidakpastian karena tidak dapat tanda-tanda peraturan. Kalau kita jauh dari pemerintah, kita
tidak tahu dengan aturan-aturan yang akan keluar. Sinyal positif yang bisa membuat kita mengantisipasi berbagai hal. Seandainya kalau kita tidak tahu dengan aturan, tapi dengan relasi yang baik, hubungan baik dengan pemerintahan, aturan-aturan itu begitu cepat kita dapatkan. Membutuhkannya negosiasi dan dengan pemerintah. Yang ketujuh itu mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan dengan lembaga operasi perusahaan dengan lembaga kita, seperti izin eksploitasi hasil alam dan lain sebagainya. Yang kedelapan yaitu meningkatkan pemahaman satu sama lain. Yang kesembilan yaitu mendapatkan perlindungan dan pembelaan pada saat perusahaan mengalami atau menghadapi krisis dengan relasi yang baik dengan pihak pemerintah, dengan orang-orang yang berpengaruh besar yang tinggi dalam membuat kebijakan ini akan memudahkan kita mendapatkan perlindungan. Yaitu menurut pendapat Furthermore, hubungan pemerintah perlu mendapatkan perhatian saat kita menjadi seorang praktisi PR atau siapapun yang memiliki lembaga atau perusahaan. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi perubahan atau persoalan biaya yang tidak sedikit, bahkan biaya yang tak terduga besarnya melebihi biaya produksi, perpajakan yang tinggi dan sebagainya. Yang kedua yaitu undang-undang yang dihasilkan pemerintah banyak membuat pembatasan yang tidak kita inginkan bagi ruang gerak perusahaan kita. Dengan demikian, government relation, hubungan baik dengan pemerintah, khususnya dengan orang-orang yang pengaruh besar menduduki posisinya yang sangat vital atau yang sangat fatal, yang sangat penting karena perusahaan dapat memberikan fakta dan bujukan kepada pemerintah, parlemen untuk melindungi perusahaan yang kita bangun. Government relation pada dasarnya dilakukan dengan tujuan yang pertama, berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan, sehingga ruang gerak kita bisa dikatakan belum lebih besar atau lebih besar. Yang kedua itu membatalkan rancangan regulasi atau aturan-aturan yang disiapkan oleh lembaga legislatif eksekutif. Kita andil atau berkesempatan untuk memberikan masukan, sehingga pada akhirnya membatalkan berbagai rancangan regulasi yang merugikan kita. Selanjutnya yaitu fungsi dari government relation. Yang pertama yaitu predictable, atau yang dimaksud yaitu agar masa depan perusahaan kita atau organisasi kita atau lembaga kita dapat diprediksi perjalanannya. Bagaimana kebijakan pemerintah sangat menentukan bagi keberlangsungan sebuah perusahaan, agar kita tahu kemana arah-arah atau tujuan-tujuan kita sampai, atau di mana pesan kita sampai. Yang kedua itu untuk accountable, itu di mana kondisi perusahaan harus dipertanggungjawabkan, kebijakan perusahaan mengenai pajak wajib, intensif dan banyak dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu terkait dengan legislasi, yaitu peraturan perundang-undangan, pendekatan terhadap eksklusif dan legislatif agar bisa menjamin
masa depan dan keberlangsungan hidup perusahaan atau lembaga kita. Yang ketiga yaitu atau materi yang terakhir yaitu customer relation. Yaitu customer relation meningkatkan loyalitas atau mempertahankan pelanggan lama atau mencari dan mendapatkan pelanggan-pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk dengan kualitas-kualitas yang memang menjamin itu tuh bagus dan bukan hanya cerita atau tampak. Memang kita harus membuktikan kepada mereka kalau bahwa produk kita memang bisa disebut dengan kualitas yang baik. Pada fokus utama customer relation adalah yang pertama itu kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan itu untuk itu kita bisa memperkenalkan produk kepada pelanggan. Bagaimana cara kita memperkenalkan produk kepada pelanggan agar pelanggan puas terhadap pelayanan kita. Yang ketiga itu penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Kita tidak hanya bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan, tetapi kita juga memberi masukan atau membuka layanan untuk menerima keluhan-keluhan yang ada dari pelanggan. Yang kedua itu itu memberikan layanan yang baik. Kita harus memberikan layanan baik kepada pelanggan agar pelanggan bisa terlihat nyaman, agar pelanggan bisa bekerja sama dengan kita secara lama dan bisa dikatakan kalau pelanggan tidak atau kabur dari lembaga kita. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.